Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kemarin tanggal 21 Oktober adalah hari kelahiran Maxime Vachier-Lagrave. Yang tahun ini kawan dia sudah berusia 31 tahun. Saat ini Maxime Lagrave ini menempati ranking 13 dunia. Dengan elo standarnya 2763, elo rapid 2773 dan elo bridge-nya masih cukup tinggi 2838. Dan elo tertinggi yang pernah dia capai yaitu pada tahun 2016 kawan, dengan elo standar 2816. Sekarang ini dia sudah tidak lagi menjadi pemain nomor 1 Prancis karena adanya kehadiran Alireza Firouzja yang bergabung di Federasi Catur Prancis, dan elo Alireza sedikit lebih tinggi dari Maxime, beda 7 poin saat ini. Dan pagi ini kita akan mengulas salah satu game terbaik Maxime Lagrave. Yang saya pilih ini saat dia main di turnamen Alekhine Memorial yang diselenggarakan di dua kota, dua negara yang berbeda, yaitu di Saint Petersburg, Rusia dan di Paris, Prancis. Karena Alekhine adalah seorang pemain kelahiran Rusia terus pindah ke Prancis. Dan turnamen ini diselenggarakan pada tahun 2013 kawan, di mana turnamen ini dimenangkan oleh Boris Gelfand saat itu. Tapi kita tidak membahas permainan Maxime melawan Boris, tapi kita akan ulas permainan Maxime melawan Ding Liren di turnamen itu. Mereka bertemu di babak kedua dan langsung kita ke atas papan. Maxime pegang putih bermain dengan pion E4, dibalas dengan pion C6 oleh Ding Liren bermain dengan karukan. Pion D4, pion D5, dan Maxime memilih variasi pion maju atau variasi advance, gajah F5, dan Maxime melanjutkan dengan pion H4. Ini adalah variasi tal. Tujuannya cukup jelas kawan, ingin menjebak gajah petak terang hitam ini. Memainkan pion G4 di langkah berikutnya. Jika gajah mundur akan dilanjutkan dengan pion H5. Jika gajah bergeser ke E4 bisa dilanjut dengan pion F3 nanti. Di sini ada dua langkah terbaik bagi hitam, memainkan pion H6 atau langsung maju dua petak ke H5. Ding Liren memilih pion H6. Dibalas pion G4, gajah ke E4. Langkah ini adalah langkah provokasi kawan. Menggoda putih memainkan pion F3-nya. Di sini Maxime pun memainkan pion F3, gajah mundur ke H7, dan sekarang pion E6. Sebuah langkah pengorbanan pion. Langkah pengorbanan pion E6 ini sangat umum kawan, masih sering terjadi, masih dalam teori variasi tal. Tujuannya untuk menciptakan ruang lemah dan terbuka apabila pengorbanan ini diterima oleh hitam. Dan selanjutnya putih bisa memainkan gajah D3, gajah pukul gajah dipukul balik oleh menteri putih. Disinilah kawan ruang-ruang lemah yang bisa dimanfaatkan oleh menteri putih. Selain itu juga kawan, dengan melakukan pengorbanan pion E6 tadi, sekarang pion hitam mempunyai dua pion yang bertumpuk di lajur E. Ini membuat gajahnya atau gajah petak gelap sulit berkembang di diagonal A3 F8 ini. Jika nanti melakukan pengembangan di diagonal ini, terlihatnya kurang efektif kawan bagi gajah petak gelap hitam. Jadi pada posisi seperti ini tadi, saat putih melakukan pengorbanan di peta E6 ini, Ding Liren sementara tidak menerima pengorbanan, dia melanjutkan dengan langkah pengembangan kuda F6, gajah F4, menteri hitam ke B6, mengincar pion B2. Di sini Maxime melepaskan pionnya atau mengorbankan pionnya kembali, kuda ke C3. Pengorbanan diterima, menteri pukul pion B2. Di sini kawan, putih mendapatkan dua ancaman. Menteri ancam kuda, ataupun menteri hitam ini juga mengancam pion yang ada di peta C2 karena sudah mendapatkan dukungan dari gajahnya. Maxime mengantisipasi dengan langkah raja D2, dan Maxime pun sudah tidak mempunyai kesempatan rokade lagi. Di sini Ding Liren melangkahkan menterinya ke B6. Selain untuk mengincar pion yang ada di peta D4 ini kawan, juga menghindari serangan beteng yang bisa dilakukan oleh putih dengan tempo nanti menyerang pion B7-nya. Ancaman terhadap pion D4 diantisipasi dengan langkah kuda ke E2. Sekarang pion A6 memberikan ruang jika ada serangan dari beteng putih di peta B1, menteri pun bisa bergeser ke A7, dan selanjutnya adalah kuda ke A4. Mencoba ingin mendapatkan beteng di peta B6 ini diantisipasi dengan langkah pion B5, menutup akses bagi beteng untuk memperkuat dukungan bagi kuda menyerang beteng hitam. Di sini kuda lompat ke C5.
Sekali lagi kawan, posisi kuda ini cukup bagus posisinya. Di sisi-sisinya sudah tidak ada pion yang bisa mengganggu karena kedua pion di sisinya sudah didorong dua petak. Jadi posisi kuda ini sangat nyaman. Apalagi ada dukungan dari pion yang ada di peta E6 ini sehingga tidak ada ancaman dari kedua kuda hitam ini. Di sini Dingliren melanjutkan dengan langkah gajah ke G8 untuk memberikan dukungan bagi pion pukul pion nantinya. Dibalas oleh Maxim langkah gajah E5, pion pukul pion, kuda ke F4, sekarang kuda B bisa berkembang ke D7 menantang pertukaran kuda. Tantangan pun diterima, kuda pukul kuda, dipukul balik oleh kuda mengancam gajah, Maxim melangkahkan kudanya ke G6 menyerang beteng. Dingliren pun melanjutkan pertukaran perwira, kuda pukul gajah, dipukul balik menggunakan pion. Jika dipukul balik menggunakan kuda, ini adalah langkah blunder besar kawan. Kenapa dibilang blunder besar? Karena akan memberikan kesempatan bagi Menteri Hitam untuk pukul pion D4 skak. Jika kuda putih tidak ingin tewas, maka kuda menutupnya di D3. Dan ini akan memberikan kesempatan bagi para perwira hitam yang ada di sayap raja ini bisa berkembang di langkah berikutnya. Hitam bisa saja memainkan pion G5 untuk membuka diagonal peta gelap agar gajahnya berkembang. Setelah mungkin putih melanjutkan pion H pukul pion G5 dipukul balik, terjadi tantangan beteng antar beteng kawan. Pion C3 mungkin terlebih dahulu, menteri mundur, beteng pukul beteng dipukul balik oleh menteri. Dan sekarang posisi hitam lebih baik posisinya kawan. Di langkah berikutnya hitam bisa melakukan rokade panjang ataupun melanjutkan pengembangan dua gajahnya ini, langsung memberikan tekanan di lajur pusat nantinya. Dan nantinya Menteri Hitam pun juga bisa menusuk di baris kedua atau baris pertama pertahanan putih. Oleh karena itulah kawan, pada posisi ini langkah terbaik memang memukul balik menggunakan pion. Walaupun nanti Menteri Hitam ini masih bisa melakukan skak di peta D4 kawan, nanti bisa saja di backup atau ditutup oleh gajah di peta D3 sehingga kudanya pun masih berada di tempat yang cukup strategis untuk memberikan serangan bagi dua perwira hitam ini. Ancaman kuda putih diantisipasi Dingliren dengan beteng naik ke H7. Sekarang pion H5 memperkuat posisi kudanya, juga membendung laju pion hitam yang ingin didorong maju ke depan. Jika ingin membuka lajur H, di sini pion C5 oleh Dingliren. Pion F4, gajah F7 ingin mengeliminasi kuda putih ini kawan, dibalas langkah menteri F3, dan Dingliren melakukan rokade panjang dan gajah ke E2. Mungkin langkah gajah ke peta D3 cukup bagus kawan bagi putih, tapi mungkin yang ditakutkan oleh putih adalah pion C4. Tapi putih tidak perlu khawatir pada posisi ini kawan. Putih bisa melanjutkan pukul gajah dan memberikan double attack bagi beteng yang ada di peta H7 ini. Tentu saja jika pion pukul gajah, kuda bisa pukul beteng hitam ini. Apabila di sini hitam memilih langkah, beteng bergeser ke peta H8 kembali, kuda bisa balik ke peta G6. Jika pion pukul gajah, maka kuda bisa pukul beteng di H8. Hitam mungkin melanjutkan pion D pukul pion C2, beteng bisa digeser terlebih dahulu. Setelah beteng pukul kuda, beteng pukul pion skak, dan putih masih menang kualitas perwira. Dan posisinya cukup bagus kawan. Nanti setelah raja bergeser mungkin ke B8 atau ke peta B7, beteng putih di lajur H bisa ditumpuk di lajur C, dan kedua beteng pun siap beraksi lagi. Atau pada posisi ini, putih juga bisa memainkan pion A4. Tapi putih atau Maxim memilih langkah gajah ke E2. Dan dibalas oleh Dingliren dengan pion C4 untuk membuka diagonal peta gelap bagi menteri kawan untuk bergerak di diagonal A7 G1 ini, ataupun juga membatasi ruang gerak gajah putih yang bisa saja tadi bisa ditempatkan di D3. Maxim melanjutkan dengan pion A4, raja bergeser ke C7, memberikan jalan bagi beteng kawan bersiap beraksi di lajur B nanti. Pion A pukul pion B5 dipukul balik oleh pion A, beteng pukul pion. Dan sekarang menteri ke D4 skak, raja ke E1. Ini membuat kawan beteng putih ini sekarang tidak mempunyai tempo untuk bergerak mendukung beteng satunya di lajur B yang terbuka ini. Di sini beteng hitam bergeser ke A8 persiapan untuk melakukan skak di peta A1, dihalangi oleh beteng di B1. Beteng hitam A2 menyerang pion,
pion didorong maju ke C3 mengancam menteri, menteri ke D2 skak, raja ke F2, dan di langkah berikutnya beteng H ini bersiap keluar kawan untuk mengancam menteri atau membackup gajahnya di peta E1 bisa dilakukan oleh putih, dan di giliran menggeser betengnya ke C2 mengancam pion. Di sini Maxim menawarkan pertukaran menteri. Sudah tidak ada lagi peta yang aman bagi menteri hitam untuk menghindari pertukaran menteri ini. Menteri pukul menteri dipukul balik oleh raja putih, dan beteng pukul pion C3 skak. Raja bergeser ke D4, beteng turun ke C2 mengancam gajah. Di sini Maxim memilih menggeser beteng H ke E1 melindungi gajah, dan raja hitam bergerak ke C6. Beteng putih naik ke B8 menyerang gajah yang ada di peta F8. Di sini Dingliren menyikat kuda di G6 dipukul balik oleh pion H. Sekarang posisi beteng hitam ini terancam, dia turun ke H8. Dan coba lihat kawan pada posisi seperti ini. Posisi dua perwira hitam ini sekarang posisinya lumpuh. Kalau sudah begini kawan, apa yang kalian lakukan jika kalian pegang hitam? Apakah masih tetap ngeyel atau menyerah pada posisi ini? Karena kalian sudah mempunyai dua perwira yang tidak bisa aktif dalam permainan. Hanya mempunyai satu beteng yang aktif, sedangkan putih mempunyai 3 perwira yang siap beraksi lagi. Apalagi posisi raja pun sangat terekspos dan terbuka. Tapi pada posisi ini Dingliren pun juga tidak mau menyerah kawan. Selanjutnya Maxim melanjutkan langkah beteng bergeser ke B1, merelakan gajahnya dipukul oleh beteng hitam. Tapi Dingliren tidak menerima pengorbanan putih kawan, memainkan betengnya ke D2 skak. Raja ke E3. Apabila kawan pada posisi ini gajah ini disikat oleh beteng hitam, selanjutnya adalah beteng putih naik ke B6 skak, raja ke D7, dan raja bergerak ke C5. Di langkah berikutnya beteng akan ke B7 skak mat. Oleh karena itulah pada posisi ini tadi Dingliren tidak mencoba ambil gajah ini, dia hanya melakukan skak di D2, memaksa raja turun ke E3 dan beteng ke A2. Tapi setelah Maxim memainkan beteng ke B6 ini, Dingliren pun menyerah di langkah ke-39 kawan. Apabila pada posisi ini raja hitam ini bergerak ke C5, ancamannya adalah ancaman skakmat. Tapi bila pada posisi ini raja hitam bergerak ke peta C7, masih cukup panjang permainan kawan. Raja putih akan bergerak ke D4, mungkin beteng hitam akan bergerak ke peta A7, beteng akan pukul pion E6, dan bisa saja variasi-variasi yang lain bisa kalian temukan kawan. Tapi dengan posisi perwira hitam yang sudah terjebak di sarangnya masing-masing ini, gajah dan beteng sudah tidak bisa lagi bagi hitam untuk menghalangi serangan-serangan putih di beberapa langkah berikutnya. Mungkin di langkah berikutnya hitam bermain dengan beteng A8, beteng C6 skak, raja bergeser ke D7, pion E6 skak, memaksa raja mundur, dan gajah putih bergerak ke B5. Beteng menantang pertukaran beteng, tidak perlu diladeni, gajah cukup bermain ke A6. Beteng bergeser ke A8 ataupun beteng pukul beteng juga bisa dilakukan oleh hitam, tapi selanjutnya akan dipukul balik dan ancamannya adalah ancaman skakmat di langkah berikutnya. Jadi sudah tidak bisa dilanjutkan lagi dengan posisi dua perwira hitam yang sudah terkunci di sarangnya, tidak bisa bergerak. Tentu saja kawan, variasi-variasi yang saya tunjukkan apabila permainan tadi dilanjutkan di langkah ke-39 tadi bisa saja berbeda dengan variasi yang kalian temukan. Tapi jika ada langkah-langkah terbaik lainnya silakan saja dicoba kawan. Tapi yang pasti dengan keunggulan perwira yang cukup aktif seperti ini dibanding dengan dua perwira hitam yang terkunci di sarangnya atau di kamarnya, sudah tidak bisa lagi bagi hitam melanjutkan permainan di langkah ke-39 tadi. Itulah kawan salah satu game terbaik dari Maxime Lagravière, di mana dia menjebak dua perwira hitam agar tidak aktif dalam permainan. Bermain dengan variasi karokan advance dan dilanjut dengan variasi tal, Maxim bermain sangat impresif walaupun tanpa melakukan rokade. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.